수진아, 빨리 와. Di sebuah sekolah menengah Korea, murid-murid mulai aktivitas harian seperti biasa. Salah satunya adalah Han Jung-hun, siswa teladan yang dikenal pintar dan disiplin. Suasana sekolah terlihat normal, tapi ada ketegangan yang tersirat, terutama antara Jung-hun dan siswa lain bernama Tae-gyu, rival beratnya. Jung-hun dan Tae-gyu memang gak pernah akur. Mereka sering terlibat persaingan, terutama soal nilai. Suatu hari saat kelas keempat dimulai, Jung-hun masuk kelas dan menemukan sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Tae-gyu ditemukan tewas di ruang kelas, bersimbah darah. Kejadian itu bikin Jung-hun panik, apalagi tangannya secara misterius berlumuran darah. Tidak ada orang lain di ruangan itu, jadi jelas dia akan dicurigai sebagai pelaku. Jung-hun bingung dan ketakutan. Tapi dia yakin dirinya tidak bersalah sama sekali. Belum sempat melapor ke siapapun, muncul seorang siswi esentrik bernama Lee Da-jeng. Dia dikenal aneh, penyendiri, dan punya ketertarikan besar terhadap kasus-kasus kriminal. Saat melihat Jung-hun panik, dia langsung tertarik dan malah ingin menyelidiki kasusnya bersama. Da-jeng percaya Jung-hun tidak bersalah. Dia menyarankan agar mereka menyelidiki kasus ini sendiri sebelum guru atau polisi tahu. Waktu mereka terbatas, hanya sekitar 40 menit sebelum kelas berikutnya masuk dan mayat Tae-gyu ditemukan oleh orang lain. 범인이 누군지도 모르는데 무슨 수로 자규시 안에 범인은 피가 묻을 걸 예상하고 Tanpa banyak pilihan, Jung-hun setuju. Mereka pun mulai menyelidiki pembunuhan itu, mencoba mengumpulkan petunjuk. Pertama-tama, mereka memperhatikan luka pada tubuh Tae-gyu. Dari posisi luka dan arah darah, Da-jeng mencoba menganalisis bagaimana pembunuhan itu terjadi. Mereka juga memeriksa barang-barang Tae-gyu. Ada ponsel, buku catatan, dan beberapa kertas dengan coretan aneh. Di salah satu kertas ada gambar simbol yang terlihat seperti kode atau petunjuk. Da-jeng makin semangat karena ini seperti teka-teki nyata. Penyelidikan mereka mengarah ke beberapa siswa lain yang punya motif. Salah satunya adalah siswa bermasalah yang pernah dipermalukan Tae-gyu di depan kelas. Selain itu, ada juga siswi yang pernah dekat dengan Tae-gyu, tapi kemudian disakiti secara emosional olehnya. 씻고 와. 뇌프과 핸드폰을 범인이 왜? 컴퓨터실? Waktu terus berjalan, mereka harus bergerak cepat. Di tengah pencarian, mereka sempat hampir ketahuan oleh guru piket. Dengan sigap, mereka bersembunyi di gudang sekolah, yang ternyata menyimpan banyak barang bukti dan rahasia tersembunyi dari para siswa. Di gudang itu, mereka menemukan benda yang mencurigakan. Pakaian berlumur darah dan sarung tangan. Da-jeng menyimpulkan pelaku mungkin mencoba menyembunyikan barang bukti di sana. Tapi siapa yang punya akses ke gudang, itu jadi teka-teki baru. 잠깐만. 다운받자. Mereka juga sempat bertemu dengan seorang penjaga sekolah yang cerewet.
Untungnya, Dajang bisa mengalihkan perhatian si penjaga dengan pertanyaan-pertanyaan nyeleneh. Sementara itu, Jong-hun menyelinap untuk mengambil foto barang bukti yang mereka temukan. 쓰는데요. 그래? Setelah kembali ke kelas kosong, Dajang mulai mencocokkan data. Dia menyadari pola. Korban punya konflik dengan beberapa orang. Tapi salah satu siswa diam-diam punya akses ke ruang guru dan gudang, tempat ditemukannya sarung tangan berdarah tadi. Jong-hun awalnya masih ragu dengan teori Dajang, tapi dia mulai mempercayai naluri aneh temannya itu. 있거든. 자, Saat mereka berdua tengah mengakses laptop di ruang guru, tiba-tiba si penjaga tadi memasuki ruangan itu memergoki kelakuan mereka. Dan tentu saja mereka berlari keluar. Di saat yang sama di kelas, tengah pelajaran di ruang lab bahasa, seorang siswa kita panggil saja bernama Samsul, dia mendapat pesan berisi video mencurigakan di kelasnya. Kemudian dia buru-buru minta izin untuk mengeceknya. Dan ternyata betapa terkejutnya Samsul saat masuk ruang kelas mendapati Taegyu bersimbah darah. Sementara itu, Jung-hun dan Dajeng masih dalam pelarian, hingga menaiki tangga dan bertabrakan dengan si Samsul. Mereka berdua akhirnya sampai di rooftop. Namun tak lama, si penjaga itu datang dan meminta laptop yang dibawa untuk diserahkan kepadanya. Saat itu pula Samsul datang dan memukul kelapa si penjaga hingga pingsan. Kemudian Jung-hun dan Dajeng membuka laptop tersebut. Dan terdapat sebuah video rekaman terbunuhnya Taegyu yang dilakukan oleh seseorang berjaket putih dengan penutup kepala. 마무리예요. 그 랩북. 이제 도망쳐. 난 네 친구니까. 용어 선생님, 그런 한거 아니었어? MBC와 유부녀인 홍지 선생을 수차례 걸쳐 협박했던 거지. 그래. 너도 수고했다. Menyadari si pelaku sudah ketahui, lantas Jung-hun menuju ruang kelas. Namun setelah sampai di sana, ada Pak Guru. Dia menyadari bahwa Pak Guru bukanlah pelakunya, sehingga dia kembali ke rooftop. 살았으면 너처럼 멋있게 컸을 텐데. 그럼 너랑 티격태격 하던 도중에 말리던 내가 실수로 포기를. 앞으로 날들이 얼마나 많은데. 나는 괜찮다. 네가 죽일 거야. Jung-hun mengatakan pelakunya bukan orang yang mereka maksud. Mereka baru saja salah dalam memastikan pelaku. Namun kali ini mereka akan cepat menemukan siapa pembunuh sebenarnya. MBC 선생은 Saat itu pun Dajjal mendapatkan pesan dari seseorang yang berisi sebuah petunjuk pembunuhan. Dirasa mengetahui siapa yang harus ditemui, dia bergegas berlari menemui Tuga, yang ternyata dia menemui seorang siswa bernama Joko yang tengah olahraga di halaman sekolah. Lantas, si Joko mengatakan mengenai kematian seseorang siswa, teman kelas mereka yang terjadi beberapa bulan lalu, adalah kerabat dari seorang guru bernama Pak Mahmud. Mendengar itu, Dajang langsung mencari keberadaan Pak Mahmud. 그 새끼가 눈이 한참 이제. 진작 이렇게 하고 다니지 그랬어. 너무 예쁘다. 근데 너 지금
Dan akhirnya, Dajun menemukan Pak Mahmud yang tengah bersama seorang ibu guru. Pak Mahmud yang memakai jas warna hitam dengan kancing baju warna hitam, sama seperti kancing baju yang dia temukan di ruang kelas terbunuhnya Taegyu, yang ternyata kancing Pak Mahmud salah satunya terlepas. Hal tersebut meyakinkan dirinya bahwa pelaku sebenarnya adalah Pak Mahmud. Merasa dirinya telah ketahuan, Pak Mahmud menceritakan kronologi dirinya melakukan kejahatan tersebut, dan kemudian menyerang Dajun. 차라리 학교에서 수업하는 편이 덜 외롭다는 거. 지금 나 천사가 나타난 거야. 언제 손을 꼭 잡아주고. 너무 예뻐요. 이 행복이 계속되고 싶어. Junghun dan Dajeng bersembunyi di perpustakaan, dan tak lama Pak Mahmud masuk dan mulai melakukan pencarian, yang akhirnya menemukan mereka dan menyerang keduanya hingga Junghun tertangkap. Saat itu pula para siswa dan guru lainnya menyaksikan kejadian. Pak Mahmud sedang menyerang Junghun. Namun saat Pak Mahmud tengah menyerang Junghun dengan pisau, Dajeng memukul Pak Mahmud hingga terkapar. Namun naas Junghun terkena tusukan pisau Pak Mahmud. Meskipun luka tidak begitu parah dan masih bisa selamat. 말씀 좀 해보세요. 나 이제 참... Di akhir film, Dajong menjenguk Junghun di rumah sakit. Hubungan mereka menjadi sangat dekat dan menjalin asmara. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe ya, friend. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih. 안녕. 정신을 못 차리겠다. 아직도 말 다 뻥이다. 실제로 맞잖아? 그러면은 진짜